Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami perjalanan sebuah wilayah yang sejarahnya itu panjang dan, wah, penuh lika-liku, Angola. Yuk, kita langsung mulai aja. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah wilayah yang tadinya punya kerajaan-kerajaan kuat, terorganisir, kok bisa jadi koloni yang dieksploitasi habis-habisan? Ini dia, kisah transformasi besar yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum kapal-kapal Eropa pertama kali muncul di Cakrawala. Penting banget buat kita tahu kalau wilayah ini tuh bukan tanah kosong, justru sebaliknya. Ini adalah rumah bagi peradaban yang sangat hidup dan berdaulat. Jadi masyarakat di sana itu udah maju banget loh. Mereka punya struktur pemerintahan yang rapi, jaringan dagang yang luasnya bukan main, dan bahkan udah punya hubungan diplomatik sama kerajaan-kerajaan lain. Hidup mereka itu bertumpu pada pertanian dan perdagangan lokal, jadi identitas komunitas dan kecintaan pada tanah air mereka itu kuat sekali. Ini gambaran sebuah kawasan yang benar-benar mandiri. Lalu segalanya mulai berubah. Di akhir abad ke-15, kapal-kapal Portugis tiba di pesisir. Kedatangan mereka ini jadi penanda babak baru yang ternyata bakal mengubah takdir wilayah ini untuk selamanya. Awalnya sih kelihatannya baik-baik saja. Interaksi pertama mereka ini kelihatannya kayak pertukaran yang saling menguntungkan. Orang Portugis datang, mau berdagang, tukar-menukar barang dengan kerajaan lokal. Ya sekilas tampak seperti awal dari sebuah kemitraan yang bagus. Tapi ya itu, keseimbangan itu nggak bertahan lama. Yang tadinya dimulai sebagai hubungan dagang, dengan cepat berubah jadi sesuatu yang jauh lebih kelam. Sebuah upaya yang sistematis untuk mendominasi dan menguasai. Nah, inilah titik balik yang paling krusial dalam sejarah Angola. Sekarang kita masuk ke bab yang paling tragis. Permintaan tenaga kerja yang besar banget di benua Amerika mengubah wilayah ini jadi salah satu pemasok utama untuk perdagangan budak transatlantik yang luar biasa mengerikan. Jutaan. Coba deh kita resapi dulu angka ini. Ini bukan cuma angka ya, bukan ribuan, tapi jutaan manusia. Jutaan orang yang direnggut paksa dari rumah mereka, dipisahkan dari keluarga mereka selama berabad-abad. Skalanya itu wow, benar-benar sulit untuk kita bayangkan. Dan dampak kemanusiaannya, itu sangat menghancurkan. Coba bayangkan, desa-desa jadi kosong karena kehilangan semua anak mudanya. Struktur sosial yang udah dibangun beratus-ratus tahun hancur lebur. Dan semua kekayaan yang diperas dari penderitaan ini, semuanya mengalir keluar dari Afrika. Setelah era perdagangan budak ini berakhir, cengkraman Portugis bukannya melonggar loh, malah sebaliknya. Kendali mereka itu berevolusi. Dari yang tadinya cuma pos-pos dagang, jadi sistem administrasi kolonial yang formal dan sangat menindas. Tujuannya, wah jelas banget, semua yang mereka bangun, infrastruktur, perkebunan, itu semua bukan buat penduduk lokal. Sama sekali bukan. Itu semua dirancang cuma buat satu hal, mengeruk sumber daya alamnya, kirim ke Portugal, dan jadiin keuntungan. Nasib masyarakat lokal gimana? Ya, diabaikan begitu saja. Mereka malah terjebak dalam sistem kerja paksa dengan harapan yang sangat tipis atau bahkan gak ada sama sekali. Tanah-tanah yang paling subur dirampas begitu saja. Akses ke pendidikan, kesempatan untuk punya kehidupan yang lebih baik, semuanya ditutup rapat-rapat untuk mayoritas penduduk asli. Ini benar-benar sistem eksploitasi yang dirancang dengan sangat rapih. Tapi, tahu nggak? Sekalipun dalam penindasan yang paling gelap, semangat perlawanan itu nggak pernah benar-benar mati. Begitu masuk abad ke-20, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh, dan perlawanan pun mulai menemukan bentuknya yang lebih terorganisir. Prosesnya ini bertahap, nggak terjadi dalam semalam. Semuanya berawal dari perlawanan-perlawanan kecil di tingkat lokal yang nggak pernah berhenti. Terus, ide-ide soal kemerdekaan yang lagi menyebar di seluruh dunia mulai masuk dan berakar di Angola. Puncaknya, terbentuklah gerakan-gerakan nasionalis yang terorganisir dengan satu tujuan yang sangat jelas, kemerdekaan. Disinilah muncul generasi baru. Mereka lebih terdidik, lebih sadar politik, dan mereka berani menantang keadaan. Mereka mulai mempertanyakan sistem yang sudah menindas rakyat mereka selama ratusan tahun. Dan yang paling penting, mereka siap berjuang untuk masa depan yang berbeda. Perjuangan panjang ini akhirnya meletakkan fondasi untuk babak selanjutnya dalam sejarah Angola. Kemerdekaan sepertinya sudah di depan mata. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, setelah ratusan tahun dieksploitasi, pengorbanan apa lagi yang harus dibayar untuk meraih kemerdekaan itu?